Begitu Pak Mus. Ya. Nanti bikin ke grup semuanya. Silakan Bang Ida. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dengar sedikit. Baik, moderator yang terhormat, Prof. Fahrudin yang telah memberitakan sebagai editor ya, apa yang tugas baru ini pokoknya apa saja lah ya. Saya sangat setuju sekali buku ini kita terbitkan dan sangat penting untuk kita terbitkan. Karena itu saya ingin menyampaikan buah pikir saya sedikit. Kalau lebih dari 5 menit, mohon maaf ya. Saya coba meningkatkannya aja. Pertama, fobia sudah tahu kita itu ketakutan yang irasional. Seorang takut di ketinggian disebut fobia. Seorang takut melihat semut menjerit-jerit itu fobia. Begitu kata psikolog. Ya. Tapi saya kira bukan lagi fobia yang kita alami ini, tapi sudah kebencian. Tidak hanya fobia saja. Nah, ini akan ada sepanjang zaman. Apapun ceritanya, tidak mungkin akan kita eliminir ini, akan ada sepanjang zaman. Cuma kalau kita bergerak dari sejarah, kita lihat ada fluktuasinya. Ada saat-saat yang sangat hebat sekali tantangan fobia atau kebencian itu. Tapi ada mereda. Nah, kita lihat dulu. Zaman Nabi sudah ada fobia ini, ya kan? Dipori oleh tokoh-tokoh Quraisy dan seterusnya. Zaman Khulafaur Rasyidin juga begitu. Nah, mereka mengatasinya dengan melakukan perang fisik. Nah, Nabi berapa kali terjun dan Khulafaur Rasyidin terutama Umar ya, ketika menghadapi fobia dari Persia dan Bizantium dan Persia melakukan perang sehingga daerah itu dikalahkan. Nah, ketika Islam mencapai puncak, kita lihat mereda ini. Ketika Islam mencapai puncak zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah, mereda fobia. Coba kita lihat sekarang. Nah, ketika Islam mulai menurun lemah, datang tentara salib. Ya, tentara salib itu kan fobia juga itu, bahkan mungkin kebencian. Seluruh angkatan salib dari berbagai negara di Eropa Barat, Jerman, Prancis, ya, apalagi Italia datang ke dunia timur, membebaskan untuk menaklukkan Yerusalem. Dan memang mereka berhasil untuk 1 abad menguasai Yerusalem. Setelah itu lalu kemudian ditaklukkan oleh Saladin. Nah, kemudian muncul lagi. Nah, kemudian ketika dunia Barat menaklukkan dunia Islam, satu-satu dunia Islam itu dijajah oleh dunia Barat, mulai dari Afrika sampai Asia, semuanya ini ya, semua seolah-olah negeri-negeri Islam ini dibagi-bagi mereka saja. Nah, Inggris di sini, Prancis di sini, ya kan, Spanyol di sini dan sebagainya. Itu kan meningkat lagi fobia itu. Nah, sampailah kepada kita sekarang. Jadi menurut saya itu harus dihadapi dengan cara, kalau dulu dengan fisik, dan sekarang dengan ide. Nah, bagaimana kita melakukan ide-ide yang cerdas dan cermat untuk mengatasi itu. Nah, salah satu buku kita ini di antara sekian itu. Nah, nanti akan lahir lagi. Tapi lain daripada itu, kita berupaya menutup pintu. Apa sebenarnya fobia yang selalu dikumandangkan mereka? Ya, teroris, intoleran, dan semacam-macam seperti itu yang dikumandangkan seluruh dunia kepada Islam. Nah, kita berupaya menutup ya semampu kita agar menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Memang tidak bisa kita elakkan itu, bahwa sejak dulu juga lahir beberapa pemikiran yang sifatnya ekstrim. Nah,
ini yang paling banyak tahu tentang ini Adinda Hasan Bakri tentang Khawarij contohnya ya. Itu kan cepat ekstrim. Akan lahir dari itu akan lahir neo-Khawarij itu akan terus akan ada saja. Tapi itu kan tidak mainstream umat Islam. Itu hanya sempalan kecil dari masalah. Tapi ini yang diangkat. Nah, untuk itu kita harus mengatakan bahwa Islam itu seperti ini. Ya, itu adalah merupakan sempalan kecil yang merupakan bagian dari mazhab-mazhab kecil yang di dalam agama apapun ada itu. Tapi itu tidak muncul, kan? Sifat ekstrim itu ada dalam agama aja, dalam agama Hindu, dalam agama Kristen, apa ya kan? Misalnya kita lihat saja Hindu sekarang di India, betapa mereka ekstrimnya, ya kan? Dengan menghancurkan masjid-masjid dan sebagainya. Jadi ada setiap, tapi tidak muncul sebagai satu keekstriman dibuat oleh dunia ini. Jadi, dunia seolah sepakat tujukan ekstremis itu kepada Islam saja. Padahal apa-apa yang dilakukan umat Islam itu dilakukan juga oleh orang lain. Nah, Taufik Ismail menulis sebuah buku yang sangat menarik kita. Dia hitung, ya kan? Taufik Ismail seorang penyair angkatan 46 kita tahu semua ya. Dihitungnya bahwa ketika revolusi Rusia ya, komunis Rusia itu lebih 50 juta orang mati. Revolusi Cina lebih juga begitu. Dan puluhan ribu. Dan terakhir kami sama Adinda Hasan ini pergi ke Phnom Penh. Dia situ di killing field. Kita dibawa, jadi rekreasi kalau kita ke Phnom Penh itu bukan dibawa melihat pemandangan, melihat ke kuburan. Ini kuburan massal. Bahwa sudah 3 juta orang dibunuh. Ya itu terakhir. Tapi ada, nah itu tidak muncul. Kalau katakanlah Islam melakukan pemboman, berapalah yang mati? Ya kan? Nah, bom Bali itu 300 orang. Apa artinya itu 50 juta orang yang dibunuh oleh Mao Zedong dan kawan-kawan? Apa artinya itu yang Lenin Stalin membunuh puluhan juta orang, ya kan? Nah, tapi kenapa ini yang dibesarkan sekali seolah-olah hebat sekali apa? Nah, jadi kesimpulan saya ya, ini akan ada sepanjang zaman. Karena musuh-musuh Islam itu tidak pernah berhenti, tetap ada saja, ya kan? Nah, apa mengatasi kita? Pertama kita mengeliminir segala sesuatu yang memungkinkan orang untuk mentorpedo kita dari sisi itu tadi. Bagaimana mengembangkan rahmatnya alamin, itu yang paling pokok. Adapun ide pendapat seperti itu tidak bisa kita ingkari, itu tetap ada sepanjang zaman. Nah, tapi biarkan liberal seperti itu, dan jangan itu yang orang mengangkat yang sepalan itu menjadi ke atas. Yang ini yang mayoritas ini menjadi tertinggal. Nah, saya kira itu barangkali ya, karena waktu sangat singkat, saya cukupkan saja. Artinya apa? Jangan kita menyangka bahwa dengan usaha-usaha kita ini bahwa akan hilang, itu enggak. Itu akan ada sepanjang zaman. Ya. Nah, tetapi tugas kita adalah ya mencontohkan atau memberikan kenyataan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu yang perlu kita kembangkan. Adapun sepalan-sepalan itu tidak bisa kita tutup juga. Karena itu adalah merupakan sebuah naluri manusia. Ada saja naluri beragama manusia ini dalam berbagai mazhab-mazhab dan berbagai agama-agama yang sifatnya seperti itu. Itu biarlah berlalu. Asal manusia paham bahwa Islam yang kami maksudkan itu adalah Islam yang seperti ini. Nah, itu yang mau kita kembangkan. Saya kira demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita